Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Man Bangkalan, Bapak? Betul loh. Oke, nama siapa Bapak? Nama saya Bustanul Yahya Raditya, biasa dipanggil Pak Radit. Oh, Pak Radit. Terima kasih Pak Radit. Bisa menemui saya. Perlu saya sampaikan bahwa nama saya Muhammad Ali Wafa dari mahasiswa S3 program Pendidikan Agama Islam dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim Pacet Mojokerto. Saya dapat izin dari kampus untuk mengadakan penelitian terkait dengan penyelesaian digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan merangka meningkatkan prestasi siswa sebagai judul disertasi saya. Mohon berkenan Bapak bisa membantu untuk menjawab beberapa hal terkait dengan kelengkapan dalam pendidikan saya. Insya Allah. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, dari Man Bangkalan sudah lama Pak Radit? Saya di Man Bangkalan baru 21 tahun. Alhamdulillah 21 tahun, terima kasih. Ini berarti saya ketemu sama orang yang terlama di Bangkalan. PKI sudah pegawai negeri? Alhamdulillah sudah ASN. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah betul-betul orang yang benar. Mungkin pengalaman sekolah Bapak di mana saja Bapak? Untuk pengalaman mengajar dan di ketatausahaan hanya di Man Bangkalan. Oh gitu. Ya. Baik, Pak Radit sudah lama jadi operator di Man Bangkalan? Insya Allah sudah lama, kurang lebihnya sekitar 18 tahun. Oh ya Allah, luar biasa pengalamannya. Berkenan Bapak menjelaskan terkait dengan dukungan infrastruktur digital yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan. Terus yang kedua, dukungan implementasi digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang ketiga dampak dan kendalanya. Yang pertama Pak Radit, bagaimana fasilitas digital yang ada di Madrasah Aliyah Bangkalan ini Bapak? Ya, baik. Untuk digitalisasi di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan ini, insya Allah sudah lumayan lengkap, yaitu dengan adanya IFP atau Interactive Flatboard yang diperoleh dari bantuan dari Kementerian Agama Pusat. Kemudian di sini juga tersedia ada 3 lab komputer dengan tiap lab komputer itu berisi 40 unit. Kemudian di beberapa kelas sudah kita pasang proyektor seperti itu. Kemudian untuk yang berkaitan dengan koneksi internet, kita sudah menggunakan 3 titik internet, antara lain 300 Mbps, 100 Mbps, dan 100 Mbps. Ini untuk yang ada di Man Bangkalan sudah fasilitasnya luar biasa Bapak. Untuk kondisi jaringan internetnya Pak? Untuk kondisi jaringan internet ini sudah menyeluruh di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan, mulai dari sebelah barat sampai ujung timur, dengan luasan di Man Bangkalan ini adalah 10.242 meter persegi. 10.000 lebih ya? Itu dua. Di mana saja lagi Bapak jaringan internet kita? Untuk di tiap titik itu sudah kita tambahkan di tiap-tiap laboratorium komputer, kemudian ada ruangan RKBD, kemudian Apa RKBD itu Bapak? ruang kelas berbasis digital. Kemudian kita taruh juga di tiap-tiap lorong yang ada, sehingga tidak hanya guru saja atau TU saja atau GTK yang menggunakan koneksi internet, namun juga dengan peserta didik. Baik. Bagaimana dukungan perangkat pembelajaran digital di madrasah ini? Untuk perangkat digital yang digunakan, yaitu antara lain menggunakan laboratorium komputer, kemudian juga menggunakan layar IFP dan proyektor. Itu ya, ada. Terus pemeliharaannya kayak apa Pak? Untuk pemeliharaan kita lakukan setiap 1 minggu sekali. Kita cross check apakah ada kendala di tiap perangkat yang ada di Man Bangkalan.
Jika ada kendala pun langsung kita segera tangani oleh tim IT yang ada di Man Bangkalan. Oke, ada berapa tim IT Bapak? Untuk tim IT kita ada 4 orang. 4 orang, cukup yang ahli semua ya. Oh, cukup. Oke, untuk dukungan implementasi digital pembelajaran Al-Quran hadis, bagaimana digitalisasi dapat membantu guru dalam pembelajaran Al-Quran hadis? Gimana digitalisasi dapat membantu guru dalam pembelajaran Al-Quran hadis? Pandangan Bapak kayak apa? Ya, dalam pelaksanaan untuk pembelajaran di kelas, terutama para guru ini sudah saling menginginkan menggunakan teknologi, yaitu teknologi yang ada saat ini menggunakan IFP, proyektor, dan lab komputer. Mereka para guru dan murid selalu aktif dengan dibuktikannya banyak yang mencatatkan diri menggunakan ruang kelas RKBD, baik itu RKBD 1, 2, 3, dan 4, kemudian ditambahkan juga dengan lab komputer. Jadi pelaksanaan untuk pembelajaran di mata pelajaran Al-Quran hadis maupun mata pelajaran yang lain ini semuanya menggunakan teknologi. Baik. Apakah platform pembelajaran mudah digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis? Insya Allah semua platform untuk saat ini, apalagi anak-anak milenial, itu sangat mudah sekali diaplikatifkan oleh mereka, oleh guru-guru yang saat ini di Man Bangkalan sudah banyak guru-guru muda. Ya. Oke. Solusi yang dilakukan agar semua guru dapat melaksanakan dan menggunakan pembelajaran berbasis digital, terutama pada pelajaran bahasa Al-Quran hadis, gimana? Solusi supaya guru dapat melaksanakan secara total. Ya, untuk guru-guru yang belum atau kurang memahami bagaimana penggunaan teknologi, baik itu teknologi digital, maka tim IT Man Bangkalan siap membantu sepenuhnya bagaimana penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, sehingga dipastikan guru-guru yang masih kurang dalam hal digitalisasi insya Allah sudah mulai berkembang. Kemudian untuk kegiatannya di pembelajaran itu menyesuaikan dengan media pembelajaran yang diinginkan atau materi pembelajaran yang disesuaikan oleh guru tersebut. Itu kalau orang main itu kan defensif. Kalau ofensif misal, apakah ada program dari tim IT sendiri untuk turun ke bawah? Ada memprogramkan kegiatan pelatihan atau apa gitu, gimana? Siap. Beberapa waktu yang lalu kita juga mengadakan pelatihan di bidang IT agar guru-guru bisa melaksanakan pembelajarannya berbasis IT. Itu biaya sekolah ya? Ya. Ya, biaya sekolah. Untuk yang lainnya, ketika mereka nggak paham bisa datang secara cuma-cuma gitu. Sangat bisa. Sangat bisa. Gratis pelayanannya? Sangat gratis, tinggal ke ruang server. Oh, gitu, kita ada ya. ruang server. Berapa ada jam tertentu atau memang bebas jam untuk datang? Bebas jam pada saat jam masuk kerja. Oh gitu ya, terima kasih. Untuk dampak sekarang Bapak, bagaimana dampak perubahan sistem pembelajaran atau nanti berbasis digital? Dampak perubahan sistem pembelajaran khususnya pelajaran Al-Quran hadis yang berbasis digital itu. Dampaknya untuk pembelajaran Al-Quran hadis pada siswa atau peserta didik ini insya Allah sangat signifikan karena dibuktikan dengan hasil nilai rapor yang tiap semester itu di rapor digital madrasah semakin meningkat. Kemudian untuk guru-guru pengampu atau pengajar Al-Quran hadis juga lebih memudahkan beliau-beliaunya itu untuk melaksanakan pembelajaran, dan insya Allah siswa lebih cepat paham jika menggunakan media digital karena lebih menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik. Kalau dampak dari administrasi pembelajaran pada peserta didik, kira-kira dengan berdigital itu kayak apa gambarannya? Ya.
Untuk administrasi peserta didik di sini kita ada aplikasi yang namanya untuk buatan kita sendiri, yaitu Si Aman. Gimana kira-kira si Aman? Ya, dari Si Aman ini siswa bisa terpantau dari kehadirannya, juga ada bagian presensi, kemudian pada bagian untuk siswa ini jika ada kendala juga ada dari BK, juga ada di dalamnya juga. Jadi terintegrasi semuanya pada Si Aman. Baik itu juga untuk absensi tiap datang dan pulang. Untuk datang, peserta didik langsung melaksanakan absensi mandiri, yaitu menggunakan fingerprint yang terhubung dengan Si Aman dan akan terkirim ke orang tua masing-masing secara real time. Real time langsung Ya, berarti ya. langsung. Oke. Apakah itu mandiri dari sekolah? Apa ada biaya dari dukungan orang tua? Semuanya datangnya dari komite yang diputuskan untuk kebutuhan anggarannya dari orang tua masing-masing siswa. Si Aman berbiaya? Untuk aplikasi Si Aman tidak berbiaya, hanya pada untuk pengiriman data peserta yang sudah absensi itu ada Kepada orang tua? kepada orang tua. Oke. Kemudian dari administrasi itu Bapak. Kemudian apabila dilihat dampak digitalisasi pembelajaran alternatif terhadap madrasah sendiri Pak. Untuk terhadap madrasah sendiri pada pelajaran Al-Quran Hadis, ini insya Allah meningkatkan kapasitas baik itu dari peserta didiknya, yaitu pada saat ini nanti akan ada penerimaan murid baru atau PMB. Nah, ini maka akan dilihat bagaimana anak yang ada di Man Bangkalan ini kok bisa cepat belajar mengenai Al-Quran. Nah, ini ternyata menggunakan berbasis digital yang lebih menarik daripada pembelajaran yang masih menggunakan manual. Jadi seperti itu. Oke. Selama Bapak menjadi operator dalam pelaksanaan berdigitalisasi pada pembelajaran baik kepada Al-Quran maupun yang lainnya, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi bagi seorang operator dalam mengoperasikan atau kegiatan-kegiatan terlaksananya di lapangan? Apa ada kendala Bapak? Ya, kalau kendala itu pasti semuanya ada. Iya. Itu kendala dalam hal negatif pasti ada, utamanya di bidang bagaimana kecepatan akses yang didapatkan oleh peserta didik, baik itu akses dari dalam maupun dari luar. Dan juga guru yang menggunakan akses yang ada juga berpengaruh dengan kecepatan. Nah, itu bisa kita atasi dengan menambah kapasitas kecepatan akses internet. Kemudian untuk data-data yang diakses ketika server kita sudah mulai down, itu juga jadi kendala yang ada. Solusinya gimana? Ya, jadi saat ini untuk solusi hal tersebut, mengatasi kendala-kendala yang ada, kita naikkan kapasitas yang ada. Jadi kita tambahkan baik itu dari sisi bandwidth atau kecepatannya, baik itu bandwidth dalam hal koneksi internet maupun bandwidth dalam akses data pada server yang ada di kita. Ada kendala lain? Untuk kendala lain, ya ini Non misalkan teknis dari atau listrik teknis? mati, maka terjedalah waktu untuk mengaksesnya. Kenapa terjeda? Nah, hal ini dikarenakan kita masih membutuhkan waktu untuk menghidupkan yang namanya genset. Oh, genset, ada Ya, genset. ada. Tapi masih membutuhkan waktu untuk menghidupkan. Ya, menghidupkan genset, waktunya kurang lebih 5 menit. Oh, gitu. Itu 2 genset yang kita hidupkan. Nah, kalau bisa dipercepat, ada programnya untuk percepat hidup secara otomatis, mati langsung klak bisa hidup. Ya, itu ada. Nah, itu sebenarnya ada otomatis auto switch dari arus PLN ke arus genset. Ya, artinya kalau PLN itu mati, genset hidup. Ya. Kalau begitu
PLN hidup, Hidup. ini menjadi mati langsung gitu. Ya, betul. Ada seperti itu. Tapi Ada. di Man Bangkalan belum. Ini masih belum. Nah, solusinya nanti gimana, Pak? Ini akan kita sampaikan kepada pimpinan Ya. untuk merancang kembali atau mengganti yang masih secara manual menjadi automatic lift. Oke, genset kira-kira punya berapa, Pak? Genset di kita ada 2 unit dengan kapasitas 46.000 46.000 apa? kilowatt. Watt. Ya, Wah, satu genset 40.000. satu genset. Jadi Punya 2. punya 2. Itu apa? Genset yang memang yang suara apa, rendah Ya, itu. suaranya kita untuk gensetnya biar tidak banyak mengganggu aktivitas pembelajaran yang ada di dalam kelas. Itu kita menggunakan genset yang sistemnya silent. Silent begitu ya. Kedua-duanya silent. Silent tuh. Apa ada genset yang lain, Bapak? Tidak ada, hanya kita punya 2. Oh, untuk di ruang apa? PSBB? Kita menampung semuanya untuk dua-duanya ini sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Baik, Bapak, kendala yang ada dengan solusinya sudah dilakukan. Saya ucapkan terima kasih. Pak Radit, semoga barokah bermanfaat. Amin. Sehat lahir batin, sukses. Amin. Mudah-mudahan jawaban ini membawa berkah tersendiri untuk kemajuan Man Bangkalan sekaligus membantu penyelesaian program dari disertasi saya. Semoga juga ini memperlengkap dan membuat lebih paham terkait dengan digitalisasi pembelajaran menjadi sumber utama percepatan pembelajaran yang ada pada guru dan murid. Terima kasih. Kita baca hamdalah Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.